semua, perkenalkan nama saya Zulfia Najwa dengan NIM 11112503727 dari kelas 1I. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan berbahasa kita, yaitu penggunaan bahasa baku dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kalian bingung menentukan mana yang benar antara izin dan izin, atau antara aktivitas yang menggunakan huruf F dan aktivitas yang menggunakan huruf I? Kedengarannya mirip, tetapi ternyata hanya salah satu yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu bahasa baku, mengapa penting digunakan, dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang telah ditetapkan baik dari segi ejaan, penulisan, maupun tata bahasanya. Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti penulisan karya ilmiah, surat dinas, atau pidato. Sementara itu, bahasa tidak baku adalah bahasa yang tidak mengikuti kaidah resmi dan biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari yang bersifat santai atau informal. Sekarang, mari kita bahas dua contoh kata yang sering salah digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, izin dan izin. Izin adalah bentuk tidak baku, sedangkan bentuk baku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah izin. Kata izin berarti persetujuan atau perkenan untuk melakukan sesuatu. Biasanya digunakan ketika seseorang meminta atau memberi persetujuan terhadap suatu tindakan. Contohnya, saya meminta izin kepada guru untuk keluar kelas. Ayah memberikan izin kepada saya untuk mengikuti kegiatan sekolah. Jadi, bentuk yang benar adalah izin, bukan izin. Yang kedua, aktivitas menggunakan huruf F dan aktivitas menggunakan huruf I. Aktivitas menggunakan huruf F adalah bentuk tidak baku, sedangkan bentuk yang baku adalah aktivitas yang menggunakan huruf I. Makna kata aktivitas berarti kegiatan atau kesibukan yang dilakukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari, biasanya berhubungan dengan hal-hal yang menggunakan tenaga atau pikiran. Contohnya, setiap pagi saya melakukan aktivitas olahraga. Aktivitas belajar di sekolah dimulai pukul 7 pagi. Mengapa kita perlu menggunakan bahasa baku? Yang pertama, untuk menjaga kejelasan makna. Bahasa baku membantu kita menyampaikan pesan dengan jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Yang kedua, menunjukkan sikap sopan dan profesional. Dalam dunia pendidikan atau pekerjaan, penggunaan bahasa baku mencerminkan kepribadian yang terdidik dan menghargai lawan bicara. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa. Dengan beragam bahasa daerah di Indonesia, bahasa Indonesia yang baku menjadi penghubung agar komunikasi antar daerah tetap lancar. Yang keempat, digunakan dalam situasi resmi. Misalnya dalam surat dinas, karya ilmiah, atau pidato. Bahasa baku wajib digunakan agar terdengar lebih formal dan benar. Kapan menggunakan bahasa baku? Bahasa baku digunakan dalam situasi resmi seperti presentasi, rapat, dan wawancara, penulisan karya tulis, laporan, dan surat resmi, komunikasi dengan guru, dosen, atau atasan. Sedangkan bahasa tidak baku boleh digunakan dalam percakapan santai bersama teman atau keluarga. Kuncinya adalah menyesuaikan bahasa dengan situasi dan lawan bicara. Sebagai kesimpulan, bahasa baku sangat penting karena membantu kita berbicara dan menulis dengan jelas, sopan, dan sesuai aturan. Dua contoh tadi hanya sebagian kecil dari banyak kata yang perlu kita gunakan dengan benar. Dengan membiasakan diri menggunakan bahasa baku, kita turut menjaga kelestarian dan martabat bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton, saya Zulfia Najwa, sampai jumpa di video selanjutnya.